Dalam kegelapan sejarah Nusantara, sebuah cahaya kecil namun terang benderang muncul dari tanah Kalimantan. Inilah Kerajaan Kutai, sebuah entitas politik yang menjadi titik awal peradaban di kepulauan ini. Bagai batu penjuru yang kokoh, Kutai berdiri tegak sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara, membuka lembaran baru dalam kisah panjang bangsa kita. Keberadaan Kutai bukanlah sekadar dongeng belaka. Ia dibuktikan oleh serangkaian prasasti yang dikenal sebagai Yupa. Batu-batu bertulis ini yang berasal dari abad ke-4 Masehi menjadi saksi bisu atas kehadiran sebuah kerajaan yang telah terorganisir dengan baik. Prasasti Yupa tidak hanya menceritakan tentang keberadaan Kutai, tetapi juga mengungkap detail-detail berharga tentang struktur sosial, sistem pemerintahan, dan bahkan nama-nama raja yang pernah berkuasa. Mari kita selami lebih dalam tentang apa yang diungkapkan prasasti Yupa ini. Dalam huruf-huruf Palawa yang terukir di permukaannya, kita bisa membaca tentang seorang raja bernama Mulawarman. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang dermawan, yang konon pernah mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Angka yang fantastis ini bukan sekadar pamer kekayaan, melainkan sebuah indikasi akan kemakmuran luar biasa yang dinikmati Kutai pada masa itu. Namun, cerita Kutai tidak dimulai dari Mulawarman. Prasasti Yupa juga menyebutkan nama Kundungga yang diyakini sebagai pendiri dinasti Kutai yang menoreh. Nama Kundungga bukanlah nama Sanskerta, melainkan nama lokal. Ini menunjukkan bahwa sebelum pengaruh Hindu masuk, sudah ada struktur kekuasaan lokal yang mapan di wilayah tersebut. Kundungga kemudian menurunkan tahta kepada putranya Aswawarman yang dianggap sebagai raja pertama dalam dinasti Kutai yang telah terhindukan. Bagaimana agama Hindu bisa sampai ke pelosok Kalimantan? Jawabannya terletak pada posisi strategis Kutai, terletak di tepi sungai Mahakam. Kutai berada di jalur perdagangan yang ramai. Para pedagang dari India yang membawa barang dagangan mereka juga membawa serta kepercayaan dan budaya mereka. Lambat laun, elit lokal mulai mengadopsi unsur-unsur Hindu yang dianggap lebih maju dan prestise. Proses Hinduisasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari interaksi panjang dan kompleks antara budaya lokal dan asing. Para pemimpin lokal seperti Kundungga melihat keuntungan dalam mengadopsi konsep-konsep Hindu tentang kerajaan dan kekuasaan. Mereka menggunakan ide-ide baru ini untuk melegitimasi dan memperkuat posisi mereka. Aswawarman, putra Kundungga, melangkah lebih jauh dengan menjalani upacara Fratyastoma, sebuah ritual penyucian yang memungkinkannya masuk ke dalam kasta Satria. Ini adalah langkah simbolis yang sangat penting, menandai transformasi dari kepala suku lokal menjadi raja Hindu yang sah. Mulawarman, putra Aswawarman, kemudian membawa Kutai ke puncak kejayaannya. Kehidupan sosial di Kutai pun mengalami perubahan signifikan dengan masuknya pengaruh Hindu. Masyarakat mulai mengenal sistem kasta, meskipun penerapannya mungkin tidak seketat di India. Para Brahmana yang ahli dalam ritual dan pengetahuan suci menduduki posisi terhormat dalam hierarki sosial. Mereka berperan penting dalam upacara keagamaan dan menjadi penasihat raja. Sementara itu, kelas Satria yang dipimpin oleh raja memegang kekuasaan politik dan militer. Mereka bertanggung jawab atas pemerintahan dan pertahanan kerajaan. Di bawah mereka ada kelas Waisya yang terdiri dari para pedagang dan petani, serta kelas Sudra yang melakukan berbagai pekerjaan kasar. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem kasta ini tidak serta-merta menghapus struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, ia lebih merupakan lapisan baru yang ditambahkan di atas fondasi budaya lokal yang sudah ada. Hasilnya adalah sebuah sintesis unik antara tradisi lokal dan Hindu ekonomi. Kutai bertumpu pada kekayaan alam yang melimpah dan posisinya yang strategis.
Hutan-hutan Kalimantan menyediakan berbagai hasil alam yang sangat dicari di pasar internasional, seperti kayu gaharu, damar, dan sarang burung walet. Sementara itu, tambang-tambang emas di pedalaman juga menjadi sumber kekayaan yang penting. Sungai Mahakam memainkan peran krusial dalam kehidupan ekonomi Kutai. Ia bukan hanya sumber air dan ikan, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Melalui sungai inilah hasil bumi dari pedalaman diangkut ke pelabuhan di Muara, untuk kemudian diperdagangkan dengan pedagang-pedagang asing. Pelabuhan Kutai menjadi tempat pertemuan berbagai budaya. Di sini, pedagang-pedagang dari India, Cina, dan berbagai wilayah Nusantara lainnya bertemu dan bertukar barang. Bukan hanya komoditas yang berpindah tangan, tetapi juga ide, kepercayaan, dan praktik-praktik budaya. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan raja-raja Kutai untuk membangun istana yang megah dan menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan yang spektakuler. Persembahan 20.000 ekor sapi oleh Mula Warman yang disebutkan dalam prasasti Yupa adalah bukti nyata dari kekayaan ini. Namun, Kutai bukan hanya tentang kemakmuran material. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran dan kebudayaan. Para Brahmana yang datang dari India membawa serta pengetahuan tentang sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan ashram-ashram yang menjadi pusat-pusat pembelajaran, di mana ilmu-ilmu seperti astronomi, matematika, dan sastra dipelajari. Bahasa Sanskerta yang digunakan dalam prasasti Yupa menjadi bahasa prestisa yang dikuasai oleh kalangan elit. Sementara itu, aksara Palawa yang digunakan untuk menulis prasasti tersebut menjadi cikal bakal perkembangan aksara lokal di Nusantara di kemudian hari. Pengaruh Kutai tidak terbatas pada wilayah kekuasaannya saja. Sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara, Kutai menjadi model bagi kerajaan-kerajaan lain yang muncul kemudian. Konsep tentang kerajaan, kekuasaan, dan hubungan antara raja dan rakyat yang dikembangkan di Kutai menjadi acuan bagi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Nusantara. Meskipun akhirnya Kutai surut dari panggung sejarah, digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, warisannya tetap hidup. Ide tentang kekuasaan sakral, konsep Dewa Raja, dan sintesis antara unsur-unsur lokal dan Hindu yang dikembangkan di Kutai terus mempengaruhi perkembangan politik dan budaya di Nusantara selama berabad-abad. Keberadaan Kutai mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia tidak dimulai dengan kedatangan Islam atau kolonialisme Eropa. Jauh sebelum itu, leluhur kita telah membangun peradaban yang maju, yang mampu berdialog dan berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan jati dirinya. Kutai adalah bukti nyata akan kecerdasan dan keterbukaan leluhur kita. Mereka tidak sekedar menerima pengaruh asing secara pasif, tetapi secara aktif mengadaptasi dan mengintegrasikannya ke dalam konteks lokal. Hasilnya adalah sebuah sintesis budaya yang unik yang menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban Nusantara. Selanjutnya, ketika kita merenungkan warisan Kutai, kita diingatkan akan kompleksitas dan kekayaan sejarah bangsa kita. Kita diajak untuk melihat masa lalu bukan sebagai sesuatu yang kaku dan beku, tetapi sebagai proses yang dinamis, di mana berbagai unsur berinteraksi dan membentuk identitas kita. Proses Yupa, dengan segala misteri dan pesannya, tetap berdiri sebagai saksi bisu atas kejayaan Kutai. Ia menantang kita untuk terus menggali, mempertanyakan, dan merefleksikan sejarah kita. Karena hanya dengan memahami akar-akar kita, kita bisa melangkah ke masa depan dengan percaya diri. Kutai mungkin telah lama berlalu, tetapi semangatnya tetap hidup. Dalam setiap aksara yang terukir di batu,
Dalam setiap cerita yang dituturkan, Kutai berbisik kepada kita. Ia mengingatkan kita akan kebesaran masa lalu dan potensi masa depan. Kutai adalah titik awal, tetapi perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang. Mari kita belajar dari Kutai, dan dengan penuh semangat, kita lanjutkan perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik.